Satu. Dewan Jutraman Tim Lawan adalah tim yang menganggap bahwa swasta itu pada akhirnya tidak mencari keuntungan, swasta itu pada akhirnya mau sukarela untuk mengeluarkan gelontoran uangnya triliunan untuk hanya memperbaiki sistem penyediaan air, sehingga argumen mereka itu terasa seperti di utopia saja, teman. Mereka pada akhirnya dongeng, mereka menganggap bahwa swasta itu nggak mencari keuntungan, padahal tidak. Lalu kemudian Dewan Jutraman di dunia Tim Lawan itu pada akhirnya akan banyak sekali kepentingan dari swasta, yang pada akhirnya justru akses tidak merata dan pada akhirnya hanya sebagian orang yang mampu membayar. Pada akhirnya sama sekali tidak menjawab pernyataan bagaimana pada akhirnya akses ataupun pada akses dan pemerataan air itu sangat berkurang di Indonesia. Justru malah ini memperburuk karena adanya monetisasi. Poin bidasan, Dewan Neutral, mereka bilang kalau misalnya akses dan pemerataan itu akan ada di sisi mereka, tapi sadari dua hal. Satu, sadari pemerataan itu di sisi mereka tuh nggak ada Dewan Neutral. Karena apa? Karena bayangin, udah ngelontorin teknologi canggih itu mahal, dan pada akhirnya akses untuk ngelontorin teknologi itu pada akhirnya susah. Pasti Dewan Neutral, swasta ini akan mencari titik-titik atau daerah-daerah menurut mereka itu masih terjangkau, yang mana pada akhirnya mereka akan mencari daerah yang tidak terpelosok ataupun sebagainya yang mereka agung-agungkan. Walaupun yang kedua, dari sisi swasta kami rasa aksesibilitasnya juga kurang. Sadar mereka nggak punya sumber daya alam, sumber daya manusia yang sebanyak pemerintah, ataupun gimana pada akhirnya mereka kalau menggait pemerintah pun pada akhirnya susah. Pada akhirnya ini akan menjadi suatu hal atau obligasi yang berat kepada swasta karena mereka pemegang saham mayoritas seperti yang Timon katakan. Ataupun yang beda Unji Toman. Ketika mereka bilang pada akhirnya ketika sebuah perusahaan gagal, itu akan banyak sekali perusahaan yang sudah menanti untuk pada akhirnya mereka memperbaiki dan sebagainya. Kami rasa ini adalah logika yang salah. Karena gini Dewan Toman. Kalau misalnya sudah gagal, Anda sudah keluaran miliaran rupiah, pada akhirnya Anda akan meninggalkan jejak atau pada akhirnya Anda akan meninggalkan dampak untuk lingkungan. Kayak contoh lumpur lapindo yang mana ini merupakan proyek gagal. Pada akhirnya ketika ini gagal, pengeboran gagal, pada akhirnya akan ada dampak-dampak seperti ini. Lalu datang sebuah perusahaan yang mana mereka harus menggelontorkan uang triliunan untuk memperbaiki dampaknya dan juga menggelontorkan uang triliunan untuk teknologi baru yang lain ataupun yang lebih canggih misalnya. Kami rasa itu nggak akan ada perusahaan swasta dan pada akhirnya ketika ada pun pada akhirnya mereka akan minta feedback, akan minta biaya insentif yang sangat mahal, bukan. Lalu mereka bilang juga masalah insentif tarif itu bisa dikendalikan. Dua hal. Satu, Dewan Utama swasta itu berbisnis Dewan Utama. Mereka tuh bukan donatur, mereka tuh bukan orang yang suka rela cari yang suka rela gelontar uang triliunan atau miliar rupiah hanya untuk misal kepada perusahaan gitu, kepada penyediaan air saja Dewan Utama. Kami rasa mereka akan muter otak gimana caranya ini menjadi suatu ladang uang, gimana caranya ini menjadi suatu ladang yang dapat memberikan mereka insentif misal. Kedua, kami rasa swasta juga nggak akan cari aman. Mereka bilang juga gini Dewan Yutawan. Mereka bilang kalau misalnya swasta itu nggak akan cari aman. Mereka jelas ini ngedukung gimana para akhir ketika swasta udah gelontorin uang triliunan rupiah, mereka nggak akan mungkin cari aman dengan menerapkan insentif tarif sesuai yang pemerintah mau. Mana mau mereka dikendalikan oleh pemerintah sehingga padahal mereka udah ngeluarin uang yang lebih banyak dari pemerintah. Logikanya aja gini Dewan Yutawan. Anda udah mengeluarkan uang yang banyak, tapi pada akhirnya Anda tuh nggak dapat apa-apa. Anda pada akhirnya dikendalikan oleh orang lain. Siapa yang mau Dewan Yutawan? Inilah menjadi contoh, inilah menjadi suatu hal yang menjadi concern gimana pada akhirnya secara logika perusahaan swasta itu pada akhirnya nggak akan mau ikut dalam privatisasi ini dan justru pada akhirnya mereka akan keluar. Masuk ke argumen kami yang pertama Dewan Yutraman. Mengapa pada akhirnya memberikan penyediaan air merupakan hal yang buruk? Kita lihat status quo saat ini Dewan Yutraman. Air kalau udah dipegang swasta itu pada akhirnya mahal dan juga pada akhirnya nggak terjangkau. Kayak contoh air mineral di air mineral di air mineral dalam galon deh dari aqua ataupun mineral. Dimana pada akhirnya nggak semua warga bahkan di DKI Jakarta pun mampu untuk membeli itu. Misal ini jadi contoh gimana pada akhirnya ketika swasta udah menerapkan teknologi canggih, pasti akan ada insentif yang harus dibayarkan, pasti akan ada suatu hal yang memang menjadi harga yang harus dibayarkan di teman. Skenario terburuknya di kami adalah ketika pada akhirnya swasta ini memonetisasikan air yang sangat mahal padahal air ini merupakan suatu hal atau suatu sumber yang mana warga pakai sehari-hari Dewan Toman. Dimana itu kemudian mereka ngebor di situ, mereka kemudian mengganggu aktivitas warga, bukan. Kenapa ini pada akhirnya buruk? Karena satu, masyarakat tuh nggak punya akses ke lokasi ataupun harus bayar. Pada akhirnya swasta itu cari keuntungan. Ini jadi karena swasta itu harus mau nggak mau mereka tuh keuntungannya cepat. Jadi mereka harus cari dana untuk memperluas lapangan bisnis mereka. Memang kami rasa pemerataan akan cepat, tapi lihat, apakah pemerataan ini akan berdampak untuk masyarakat atau hanya pemerataan untuk ladang bisnis swasta saja Dewan Utama? Kami rasa ini tidak, karena sadari ketika masyarakat harus bayar, kalau nggak mampu mereka pada akhirnya akan menikmati sisa-sisa air kotor yang ada karena pengeboran misalnya. Ini membuat mereka pada akhirnya lebih nggak sehat, tapi pada akhirnya mereka akan nggak sehat ke depannya, gimana pada akhirnya mereka akan terkena racun dari itu dan sebagainya. Walaupun yang B, kami rasa secara prinsip aja udah salah, mereka pada akhirnya akan mengambil hak masyarakat bisa aja demo malah nyalain pemerintah.
pemerintah. Justru pada akhirnya ini merupakan suatu ide yang buruk karena pemerintah justru akan dijadikan sebagai sasaran masyarakat, bukan. Lalu kemudian masuk yang kedua, eksploitasi berlebihan. Sadari swasta itu cari keuntungan, mereka akan eksploitasi terus-menerus, gak peduli waktunya itu kapan aja. Pemerintah juga pada akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain. Justru pada akhirnya skenario terburuk adalah pemerintah malah ikut ambil bagian di keuntungan ini. Mereka pada akhirnya akan ikut dalam monetisasi ini Dewan Utama. Sehingga fokus swasta itu bukan jangka panjang Dewan Utama. Mereka tuh nggak peduli lagi sama AMDAL, mereka nggak peduli lagi sama tanggung jawab perusahaan sosial kayak CSR dan sebagainya. Mereka tuh nggak perlu dampak lingkungan karena sadari mereka nggak akan cari aman. Mereka akan yang Timawan bilang, mereka akan tetap terus menerus untuk eksploitasi tanpa peduli dampaknya Dewan Utama. Bayangin aja Dewan Utama, Anda masyarakat, lalu kemudian Anda nggak dapat air karena pada akhirnya dimonetisasi sebegitu mahalnya karena kualitasnya meningkat. Lalu pada akhirnya Anda terkena dampak lingkungannya. Anda yang oleh pada akhirnya bisa menikmati air sungai karena bersih, pada akhirnya tidak bisa karena air sungainya menjadi kotor karena pengeboran ataupun karena ada dampak ke teknologi yang tidak peduli dengan AMDAL misalnya. Bayangin aja gimana pada akhirnya Anda sebagai masyarakat gak dapat apa-apa Dewan Utama. Gimana pada akhirnya ini merupakan ide yang buruk karena ide ini sama sekali gak merujuk kepada masyarakat Dewan Utama, gak merujuk kepada aktor antara yang butuh air itu Dewan Utama. Lalu masuk ke argumen yang kedua, kenapa di sisi kami pemerintah itu kan lebih baik? Jadi Dewan Utama, sadari obligasi pemerintah itu ada, mereka itu disetir ekspektasi publik, mereka tuh harus membuat sesuatu demi kepentingan publik. Lihat aja gimana kebijakan kan selalu menguntungkan kepentingan publik, bukan kepentingan umum. Mereka juga disetir kepercayaan publik. Sehingga pada akhirnya menjadi baik karena satu, pemerintah pada akhirnya akan lebih fokus ke kesejahteraan sosial. Karena yang terpenting di sini bukanlah kualitas air yang sangat baik, tapi bagaimana pada akhirnya ada air yang bisa disalurkan Dewan Utama. Pada akhirnya pemerintah akan fokus ke pemerataan. Lihat aja contoh gimana pemerintah menyediakan puluhan atau ratusan truk air untuk disebarkan ke seluruh daerah. Mereka nggak punya feedback, mereka nggak punya keuntungan, tapi lihat dampaknya. Dampaknya akan lebih merata Dewan Utama. Orang-orang pedalaman yang lagi kemarau, orang-orang pedalaman yang lagi susah, orang-orang pedalaman yang lagi gak bingung cari air kemana, pada akhirnya akan lebih terasa dampak ini Dewan Utama. Pada akhirnya swasta nggak akan lakuin ini, mereka nggak akan nyebar truk yang udah isi air, yang udah ada teknologi canggih mereka dengan percuma. Mereka pasti akan minta insentif, bukan insentif yang sangat mahal, dimana pemerintah pun pada akhirnya juga nggak mampu untuk bayar atau nggak mau bahkan. Ataupun yang kedua, ketika kita ngomong fokus ke stabilitas panjang, merasa pemerintah tuh lebih fokus ke stabilitas panjang karena sadari pemerintah tuh pasti akan menggait kementerian lain seperti contoh Kementerian Lingkungan, Kementerian Tata Kelola ataupun Warga misal. Mereka akan peduli terhadap lingkungan, mereka akan fokus ke AMDAL juga. Mereka nggak akan semena-mena, bukan. Mereka juga dapat subsidi air atau subsidi silang yang mana pada akhirnya juga akan berdampak kepada berguna kepada gimana pada akhirnya ketika mereka lagi melakukan eksperimen. Kenapa ini penting? Karena ini mendorong kualitas air gak cuma tahan 2 atau 5 tahun aja, tapi lebih untuk ke depan ya Dewan Utama. Oleh karena itu kami udah buktiin gimana pada akhirnya ini buruk bagi dampak masyarakat dan masyarakat pada akhirnya nggak dapat. Oleh karena itu ikutlah bersama kami sebagai tim kontra. Sekian, terima kasih.